Sweetie Kids sudah undang Tuhan Yesus dalam hatiku. Wajah Tuhan Yesus tersenyum padaku. Energi mengasihi dan dikasihi, ekstra tenaga untuk melayani. Taat Tuhan orang tua dan guru. Ya, 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 Sweetie Kids. Aku Sweetie Kids sudah undang Tuhan Yesus dalam hatiku. Wajah Tuhan Yesus tersenyum padaku. Energi mengasihi dan dikasihi, ekstra tenaga untuk melayani. Taat Tuhan orang tua dan guru. Ya, 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 Sweetie Kids. Ya, 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 Sweetie Kids. The Bible is our manual. Suatu hari, Lause Dedi lagi jalan-jalan ke mall. Lause pengen beli kamera. Tentu belinya di toko kamera dong. Pada waktu itu di toko kameranya ada banyak sekali kamera yang dipajang. Penjualnya menanyakan ke Lause mau beli kamera apa. Apakah mau beli kamera yang besar? Enggak, Lause Dedi nggak mau beli kamera yang besar. Penjualnya bertanya lagi, apa mau beli kamera dengan lensa yang terbaru? Enggak juga. Lause Dedi mau beli kamera yang kecil aja. Wah, ternyata penjualnya punya kamera yang kecil. Waktu ditunjukkan kepada Lause Dedi, wah, Lause Dedi langsung suka. Karena ini adalah kamera kecil yang Lause Dedi sudah impi-impikan. Wah, Lause Dedi senang sekali. Langsung bayar deh. Habis itu langsung bawa pulang. Senang sekali. Akhirnya setelah sekian lama, Lause Dedi bisa punya kamera yang Lause Dedi sudah mau. Wah, puji Tuhan. Akhirnya setelah sekian lama menabung, aku bisa beli kamera yang aku impikan. Yeay. Nanti cok, mari kita coba. Jangan sabar nih. Wah, keren banget kameranya. Aku coba ya nyalain ya. The next day. Aduh, ini kok kameranya nggak bisa-bisa ini. Aduh, padahal udah dari kemarin. Jangan-jangan kameranya rusak lagi. Penjualnya nggak bener nih, jual kamera rusak nih. Perasaan kemarin penjualnya ngomong sesuatu deh, biar kameranya bisa nyala. Aduh, ngomong apa ya? Aduh, ngomong apa? Kok lupa lagi? Dibaca ya buku manualnya. Ya, manual book teh, manual book. Ah, ini manual booknya. Nah, manual book. Oh, gini. Ternyata semuanya ada di sini. Nah, kameranya nyala akhirnya. Aduh, coba dari kemarin aku langsung baca manual booknya. Yeay, sekarang aku bisa foto-foto deh. Ayo foto-foto.
Halo Sweety Kids dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Selamat bergabung kembali di Sweety Kids GI Hokim Tong. Kids, apakah kalian pernah punya pengalaman seperti Lause Dedi tadi tuh? Misalnya, kalian dibelikan Lego yang baru oleh papa dan mama. Tapi, kalian bingung bagaimana cara menyusunnya. Atau, kalian mendapat hadiah kenaikan kelas, yaitu laptop yang baru. Tapi, kalian gak ngerti bagaimana cara menggunakan semua fitur yang ada di laptop baru kalian. Pasti membingungkan kan? Itulah kenapa kita harus membaca buku manual dari setiap barang-barang yang kita beli. Karena buku manual berisi petunjuk tentang cara menggunakan sebuah alat dengan baik dan benar. Tapi Lause Dedi, selain kita bisa bingung karena tidak mengerti cara menggunakan gadget atau mainan yang baru, Sweety Kids kan juga bisa bingung karena tidak tahu bagaimana cara menjadi anak Tuhan yang baik, atau bagaimana selalu bisa mengasihi sesama, dan bagaimana memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Sweety Kids, kita tidak usah bingung karena Tuhan sudah menyediakan buku manual yang menolong kita untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Buku manual dari Tuhan adalah Alkitab. Nah Kids, di dalam Alkitab kita akan menemukan semua petunjuk untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Tapi sayangnya masih ada anak-anak Tuhan yang tidak suka membaca Alkitab, sehingga mereka tidak bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Malahan mereka jadi anak Tuhan yang membuat Tuhan sedih. Seperti bangsa Israel sebelum Yosia menjadi raja di Yehuda. Kids, ayo kita belajar ceritanya di buku manual kita, Alkitab. Yosia menjadi raja ketika berumur 8 tahun. Raja-raja sebelum Yosia melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, termasuk kakek dan ayah Raja Yosia, yaitu Raja Manasye dan juga Raja Amon. Mereka beribadah kepada berhala dan meninggalkan Allah Yahweh. Bangsa Israel mengikuti raja mereka dan menyembah berhala. Banyak orang Israel tidak lagi beribadah di bait Allah dan membaca Alkitab. Mereka tidak tahu lagi bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik. Mereka tidak mengerti bahwa Allah Yahweh telah memberikan perintah dalam 10 hukum bahwa mereka hanya boleh menyembah kepada Allah Yahweh dan bukan berhala. Akhirnya bangsa Israel berdosa dan membuat Tuhan sedih. Tetapi Yosia berbeda. Meskipun keluarga dan teman-temannya berbuat dosa dan menyembah berhala, Yosia tetap setia kepada Allah Yahweh. Ketika Yosia menjadi raja menggantikan ayahnya, Yosia tidak ikut-ikutan kakek dan ayahnya. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yosia tidak ingin bangsa Israel terus menyembah berhala. Yosia menghancurkan semua tempat penyembahan berhala. Semua patung-patung berhala, baik yang terbuat dari kayu, ukiran batu, dari tembaga, dihancurkan sampai menjadi debu. Setelah menghancurkan semua tempat penyembahan berhala, Yosia mengajak semua bangsa Israel untuk kembali menyembah Allah Yahweh di bait Allah. Tapi karena jarang dikunjungi, bait Allah menjadi rusak. Kakek dan ayah Yosia tidak merawat bait Allah selama mereka menjadi raja. Raja Yosia segera memerintahkan agar bait suci diperbaiki. Seluruh bangsa Israel diajak untuk mengumpulkan uang untuk memperbaiki bait Allah. Safan, sekretaris kerajaan, disuruh pergi ke bait Allah untuk menemui imam besar Hilkiah yang mengawasi perbaikan bait Allah. Raja Yosia berpesan untuk segera memberikan uang yang telah dikumpulkan kepada para pekerja pembangunan. Raja Yosia ingin segera perbaikan bait suci selesai dan bangsa Israel dapat beribadah kepada Allah Yahweh. Ketika Safan tiba di bait Allah,
imam besar Hilkiah segera menghampirinya dan memberitahukan, telah kutemukan kitab Taurat di rumah. Kitab Taurat adalah bagian dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Safan membawa kitab itu kepada Raja Yosia dan membacakannya di hadapan raja. Setelah mendengar firman Tuhan dalam kitab Taurat itu, Raja Yosia merobek pakaiannya. Dia sangat sedih karena bangsa Israel tidak melakukan perintah Tuhan yang tercatat di dalam kitab Taurat itu. Setelah itu, Raja Yosia meminta imam besar Hilkiah dan pekerja istana yang lain untuk mencari apa maksud Tuhan di dalam kitab Taurat yang ditemukan itu. Mereka bertemu dengan seorang nabiya bernama Hulda. Nabiya itu menjelaskan maksud Allah dalam kitab Taurat, bahwa Allah akan menghukum bangsa Israel karena telah meninggalkan Allah Yahweh dan menyembah kepada berhala. Tetapi karena Raja Yosia menyesal dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Raja Yosia akan dilepaskan dari hukuman. Sesudah mendengar penjelasan itu, Raja Yosia memerintahkan supaya semua bangsa Israel dari orang tua sampai anak-anak kecil untuk berkumpul di bait Allah. Raja Yosia membacakan seluruh perkataan dari kitab perjanjian, yaitu kitab Keluaran, di hadapan seluruh bangsa Israel. Pada hari itu juga, Raja Yosia berjanji kepada Allah Yahweh untuk hidup mengikuti Allah Yahweh, menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, serta ketetapan-ketetapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, segenap hati dan jiwanya. Dan seluruh bangsa Israel mendukung perjanjian itu. Dengan membaca Alkitab, Raja Yosia telah membantu bangsa Israel untuk kembali menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Dia menyingkirkan semua tempat penyembahan berhala bersama dengan patung-patung berhala yang ada. Raja Yosia juga mengusir semua orang-orang jahat yang mempengaruhi bangsa Israel untuk menyembah berhala. Sebelum Yosia, tidak ada raja yang seperti dia, yang berbalik kepada Tuhan dan mentaati firman Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya. Itu semua karena Raja Yosia menjadikan Alkitab sebagai buku manual yang menuntun dia untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Anak-anak, Alkitab adalah buku manual dari Tuhan bagi hidup kita. Seperti Raja Yosia, ketika membaca Alkitab, kita akan tahu tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk hidup, memuliakan Tuhan, dan mengasihi sesama. Selain itu, dengan membaca Alkitab, kita akan tahu bagaimana cara untuk mengalahkan dosa, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan memohon pertolongan Roh Kudus dengan berdoa. Tidak hanya itu saja anak-anak, masih banyak lagi pikiran dan kehendak Tuhan yang bisa kita ketahui dari Alkitab. Makanya kita harus terus mau membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari. Mari kita menghafal nama-nama kitab di Perjanjian Baru melalui pujian berikut ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Matius,
Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kids, percuma kita punya Alkitab tapi kita tidak tahu apa isi Alkitab. Seperti punya mainan atau gadget yang keren tapi tidak bisa menggunakannya. Sia-sia kan? Bangsa Israel pada zaman Raja Yosia tidak tahu di mana Alkitab berada. Jadi mereka tidak bisa membacanya. Tetapi saat ini Alkitab sangat mudah untuk kita dapatkan. Kamu bisa punya Alkitab dalam bentuk buku seperti ini, atau Alkitab aplikasi melalui gadget kamu. Kamu bisa membaca Alkitab kapanpun dan dimanapun, di rumah, di sekolah, di gereja, pada saat dalam perjalanan, pada saat jam istirahat sekolah, pada saat bermain, dan seterusnya. Ayo kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk bisa membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Kami belajar dari Raja Yosia yang selalu rindu membaca firman Tuhan. Alkitab adalah buku manual bagi kehidupan Raja Yosia. Tuhan, tolong kami juga selalu rindu ingin membaca Alkitab setiap hari, kapanpun dan dimanapun kami selalu ingin membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan Alkitab bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat hafalan untuk hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Anak-anak, apakah kalian tahu pasal terpanjang di dalam Alkitab? Iya, Mazmur 119. Mazmur 119 terdiri dari 176 ayat. Wah, panjang sekali ya. Kira-kira kita butuh berapa lama ya untuk membaca seluruh Mazmur 119? Ayo kita cari tahu. Setelah ibadah ini, kalian bisa mulai membaca Mazmur 119 sedikit demi sedikit sampai selesai. Kalian bisa mengajak adik dan kakak, mama dan papa untuk membaca Mazmur 119 bersama-sama. Jangan lupa, Bible is our manual from God. Ayo membaca Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu.